Untuk yang bagian pelayanan, ini semua poli atau semua dokter ya. Jadi misalkan poli umum, poli gigi, poli KIA, poli KB, itu semuanya fokus kepada pelayanan, lalu medis. Nah, tinggal diklik. Nah, di sini yang jadi pembedanya gimana nih bagian setiap poli? Nanti tinggal dipilih saja di sininya, ditampilkan datanya. Oh, misalkan saya dokter umum atau poli umum, berarti tinggal klik saja poli umum. Oh, saya misalkan poli gigi, berarti tinggal klik poli gigi. Nah, jadi di sini nanti sudah punya tugasnya masing-masing ya, bagian poli juga. Nah, nanti data-data ini dari mana nih? Ada nih pasien tes datanya. Karena ini tadi sudah didaftarkan oleh petugas pendaftarannya. Nah, maka petugas pendaftaran itu adalah ujung tombaknya nih rekan-rekan nih. Kalau misalkan petugas pendaftaran tidak mendaftarkan, itu nanti data pasiennya tidak akan muncul. Nah, ini saya contohin ya, Polikaya. Nah, ini data tidak ditemukan nih. Berarti emang petugas pendaftaran tidak mendaftarkan ke Poli KIA. Seperti itu. Nah, di sini saya ke Poli umum lagi. Nah, ini contohnya nih. Kalau misalkan nanti saya ingin memeriksanya gimana nih untuk dokter atau perawat. Nanti dokter perawat tinggal klik 2 kali saja. Di sininya bebas mau dimanapun asal satu kolom ini. Tinggal klik 2 kali. Nah, nanti di sini rekan-rekan tinggal langsung saja pilih nih. Ini adalah kolom-kolom pemeriksaan ya rekan-rekannya. Nah, cuman yang wajib diisinya itu hanya anamnesa dan diagnosa saja. Nah, ini saya contohin dari anamnesa dulu. Bentar. Oke. Nah, nanti di sini dokter tenaga medis tinggal input saja ya. Oh, misalkan saya dokter nih. Tinggal diinputkan saja. Ini tidak boleh diinput manual ya. Ini harus menunggu sampai pop-up-nya muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan yang tidak ada nanti bisa ditambahkan. Ini saya contohin dulu dokter Fauji. Lalu keluhan utamanya misalkan batuk. Oke, misalkan lama sakitnya di sini juga tinggal misalkan 2 hari, tinggal diinput saja. Nah, di sini juga ada sistol-distolnya nih, misalkan tensinya 100/80, tinggi badan misalkan 177, berat badannya misalkan 77. Nah, di sini akan nanti IMT-nya dan hasil IMT-nya akan muncul secara otomatis. Misalkan lingkar perutnya, ini juga kalau mau diisi silakan ya. Lalu detak nadi 80/20. Nah, ini juga kalau misalkan yang wajib diisinya itu adalah yang bertanda merahnya saja. Jadi kalau yang tidak ada bertanda merah itu opsional ya, mau diisi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, untuk yang pasien BPJS juga, nanti kalau misalkan pasien BPJS, ketika petugas perawat atau dokter menginputkan hasil pemeriksaannya yang di-e-push seperti ini, nanti yang dipikirin juga akan muncul seperti ini, Pak. Jadi tidak perlu khawatir juga nanti double input di kolom pemeriksaannya. Nah, nanti tinggal di-scroll ke bawah lagi, di sini ada edukasi, kalau misalkan ada edukasi itu silakan diinputkan, kalau tidak ada tinggal klik skip saja. Nah, di sini sampai edukasi terlebih dahulu saja. Yang lainnya diabaikan dulu, tinggal scroll ke bawah. Nanti kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, ketika sudah diklik simpan, nanti rekan-rekan tinggal klik saja ini yang tanda panah atas ini. Nah, lalu diinputkan diagnosanya. Nah, untuk diagnosanya nanti tinggal inputkan saja ya kode ICD-10-nya. Misalkan J00. Nah, nanti tinggal diinputkan, lalu tinggal klik simpan. Oh, misalkan pasien tersebut ada 2 diagnosa, berarti tinggal klik tambah. Nanti ICD-10 juga tinggal diinputkan ya. Misalkan ada 2 diagnosa, yang satu J00, yang satu lagi misalkan Z00. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, di sini sebetulnya kalau misalkan sudah menginput anamnesa dan diagnosa, status pulangnya bisa langsung diselesaikan. Cuman kalau misalkan pasien tersebut diberikan obat, itu tinggal klik resep. Nah, di sini nanti karena dokter itu adalah yang memberikan resep, nanti juga diinputkan ya resepnya. Misalkan pasien ini diberikan obat paracetamol, nanti tinggal diinputkan saja paracetamol, jumlahnya misalkan 10, setidaknya 3 kali 1, aturan pakainya sesudah pakai. Kalau sudah tinggal klik tambah.
Nah, ketika sudah klik tambah, ini baru satu obat. Kalau misalkan 2 atau 3 obat, itu tinggal diinputkan lagi saja ya. Misalkan amoxicillin. Nah, tinggal diklik lagi, jumlahnya misalkan 10. Nanti aturan pakainya sudah makan, tinggal klik tambah. Nah, kalau sudah, nanti dokter tinggal klik simpan. Nah, ketika sudah klik simpan, data resep ini sudah ada di petugas apoteknya nih rekan-rekan. Jadi bisa dibayangin ya, pasien masih di poli umum, tapi resepnya sudah ada di apotek. Jadi nanti apotek punya waktu lebih nih untuk menyiapkan obatnya nih, karena datanya sudah ada, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada pemeriksaan lagi, lalu rekan-rekan tinggal pilih saja status pulangnya nih. Jadi untuk yang ini ya, kolom-kolom ini tidak perlu diisi ya, ini opsional. Kalau ingin diisi silakan, tidak juga tidak apa-apa. Cuman yang wajib diisinya itu cuman anamnesa dan diagnosanya saja. Kalau dia diberikan obat, berarti nanti tinggal klik resep. Seperti itu. Nah, nanti misalkan ini tidak ada pemeriksaan lagi nih. Nanti tinggal pilih saja status pulangnya. Nah, di sini juga ada pilihan ya. Apakah dia berobat jalan, rujuk internal itu yang misalkan dari poli umum ke poli gigi untuk yang pindah poli. Kalau yang rujuk lanjut itu biasanya untuk yang ke rumah sakit atau meninggal dan juga bakal berobat. Nah, ini saya contohin berobat jalan, tinggal diklik, lalu tinggal klik selesai. Nah, dokter hanya seperti itu saja nih. Oh, sudah dilayani, tinggal klik saja ini lihat semua. Nah, maka di sini tidak akan ada nih data tidak ditemukan. Kenapa nih? Karena memang pasiennya sudah tidak ada nih. Pasien yang tadi berpindah nih di sininya. Di sini kan ada filter belum diperiksa nih. Pasien tersebut akan pindah sendiri atau secara otomatis ke yang sudah diperiksa. Nah, di sininya agak ada keterangan lagi ya. Yang berwarna hijau itu berarti dia sudah diperiksa. Seperti itu rekan-rekan.